saya Kausar Fuad, saya staf pengajar di Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Motivasi utama saya memilih profesi sebagai dosen berasal dari ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu kimia sejak masa kuliah, khususnya bidang kimia organik dan aplikasinya dalam penemuan obat atau drug discovery. Semangat untuk terus belajar, antusias dalam dunia pengajaran, melakukan penelitian untuk menemukan sesuatu yang baru, lalu membagikannya kepada komunitas sains menjadi alasan kuat saya untuk mengabdi sebagai dosen. Saya telah mengabdi di Universitas Airlangga sejak tahun 2018, dimulai sejak saya menyelesaikan pendidikan magister di bidang kimia organik. Fokus penelitian saya berkaitan dengan sintesis molekul bioaktif turunan dihidropyrimidinone dengan menggunakan reaksi multikomponen yang secara langsung memiliki kaitan erat dengan mata kuliah yang saya ajarkan seperti praktikum kimia organik 1 dan 2, kimia organik fisik, sintesis senyawa organik, praktikum penentuan struktur molekul organik, kapita selekta, kimia organik, dan kimia medisinal. Untuk menunjang kemampuan dalam pengajaran, saya telah mengikuti berbagai pelatihan pendidikan dan pembelajaran seperti Pakarti dan AA yang diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi pada tahun 2019. Untuk meningkatkan keahlian dalam bidang ilmu kimia organik dan kimia medisinal, saya mengikuti pelatihan dan sertifikasi online bertaraf internasional. Dalam kegiatan pengajaran, sebelum saya mendapatkan jabatan fungsional, saya bertugas menjadi anggota dalam tim teaching, baik dalam kuliah maupun praktikum. Setelah jabatan fungsional sebagai asisten ahli keluar pada Februari 2022, maka saya diberikan tugas sebagai penanggung jawab mata kuliah pada beberapa mata kuliah dan praktikum, serta menjadi pembimbing utama dan kedua pada tugas akhir mahasiswa S1. Sebagai pembimbing utama, saya telah membimbing 4 mahasiswa dan 11 mahasiswa sebagai pembimbing pendamping sejak tahun 2022. Saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif. Salah satu mata kuliah yang menantang bagi saya adalah dasar-dasar kimia medisinal, karena menggabungkan konsep dari kimia organik, biokimia, dan biologi molekular, kemudian diaplikasikan untuk perancangan obat dengan pemodelan molekular yang menggunakan software tertentu. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya dituntut pemahaman konseptual dan kontekstual, namun juga harus mampu mengoperasikan secara dasar software terkait dan menganalisis datanya hingga mampu memecahkan permasalahan pada tahapan awal drug discovery. Sebagai pengajar mata kuliah dasar-dasar kimia medisinal, saya berkomitmen untuk mengintegrasikan konsep-konsep dasar kimia, terutama kimia organik dan biokimia, dengan aplikasi dalam bidang farmasi, khususnya dalam topik penelitian mengenai drug discovery. Materi yang saya sampaikan mencakup farmakokinetika dan farmakodinamika dasar, metodologi penemuan obat berbasis ligan dan struktur, serta pendekatan kimia komputasi dan ilmu informatik dalam perancangan obat baru. Dalam proses pembelajaran, kesulitan biasanya muncul pada pemahaman konsep-konsep dasar. Misal dalam menjelaskan struktur dan fungsi reseptor, saya selalu menggunakan slide PowerPoint dengan struktur 3 dimensi dari reseptor terkait supaya mahasiswa memiliki bayangan bagaimana bentuk dan perubahannya saat dia bekerja. Interaksi terkait obat dengan target bukanlah suatu konsep yang mudah dicerna. Jika metode pengajarannya hanya ceramah, maka saya selalu melakukan tutorial bagaimana memetakan interaksi yang terjadi pada saat obat berikatan dengan target menggunakan web server yang mudah dioperasikan. Saya juga menggunakan pembelajaran berbasis multimedia saat menjelaskan topik yang rumit, seperti menjelaskan bagaimana strategi penanganan penyakit tertentu, misal AIDS dengan video animasi proses replikasi virus HIV tanpa dan dengan obat antiretroviral. Untuk bahan evaluasi, saya selalu memberikan
persoalan di akhir perkuliahan dan dikumpulkan lalu dibahas pada pertemuan minggu depannya. Meski tidak banyak, 1 hingga 3 soal saja, namun hal ini cukup membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep dasar pada perkuliahan ini. Selain pemahaman mengenai konsep dasar, saya juga mengenalkan mahasiswa mengenai metode desain obat secara rasional yang banyak diaplikasikan saat ini. Tidak hanya secara pemahaman konseptual, tetapi juga keterampilan dalam penapisan virtual atau virtual screening yang diimplementasikan sebagai keterampilan dalam penggunaan software geoinformatik seperti OpenBabel, visualisasi seperti Chimera, molecular docking menggunakan Autodefina, dan analisis interaksi protein ligan. Untuk mengevaluasi konsep dan keterampilan, maka saya memberikan tugas mini proyek mengenai perancangan obat baru dengan target tertentu, di mana tugas ini mengharuskan mereka mengevaluasi puluhan kandidat, menulis hasilnya dalam bentuk makalah, dan mempresentasikan hasilnya. Tugas tersebut tidak hanya digunakan untuk mengevaluasi hard skill, namun juga dapat digunakan untuk mengevaluasi soft skill karena memiliki unsur kerjasama tim, kedisiplinan, dan public speaking. Untuk metode assessment, saya selalu membuat rubrik dan saya menjelaskan ke mahasiswa tentang strategi penilaian dalam bentuk kriteria penilaian, supaya mahasiswa dapat mengatur strategi bagaimana mendapatkan nilai yang terbaik. Dengan strategi ini, saya berhasil menciptakan pembelajaran yang aktif, menarik, dan bermakna bagi mahasiswa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sore ini kita akan melanjutkan materi ketiga ya, mengenai struktur dan fungsi reseptor ya. Dari pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana obat itu bekerja seperti itu. Tetapi target kerja obat yaitu salah satunya adalah reseptor. Itu nanti kita akan banyak berdiskusi ya atau menjelaskan bagaimana struktur dan fungsi reseptor itu. Oke, outline untuk perkuliahan kali ini ya itu mencakup ya. Jadi nanti akan saya berikan materi mengenai reseptor itu seperti apa ya. Terus kemudian mengenai chemical messenger ya. Jadi nanti reseptor itu memiliki interaksi ya dengan chemical messenger ya. Nanti kita klasifikasikan dari chemical messenger itu menjadi dua, ada primary sama secondary. Lalu kemudian ya, pertama kita harus paham dulu reseptor itu apa. Nah, reseptor itu mayoritas ya merupakan suatu protein yang fungsinya itu sebenarnya untuk menerima sinyal. Hampir semua reseptor memang sebenarnya ini sinyalnya adalah sinyal punya, ya. Atau kita sebut chemical messenger dari sel, ya. Jadi protein ya, fungsinya protein ya, yang memiliki peran untuk menerima sinyal berupa senyawa punya. Hampir semua reseptor itu letaknya di membran sel sebagai protein transmembran. Nah, kenapa kok hampir semua reseptor letaknya di membran sel? Karena memang membran sel itu adalah bagian yang keluar dalam struktur sel ya. Dia bersinggungan langsung dengan lingkungannya. Sehingga ya pasti karena reseptor ini fungsinya adalah dia menerima suatu sinyal dari luar. Ya, oleh karena itu kenapa letaknya banyak ada di di mana itu di membran, karena langsung kontak dengan lingkungan seperti itu. Reseptor itu meneruskan sinyal kimia yang telah diterima ya melalui reaksi kimia agar menimbulkan efek atau respon ya. Jadi berbeda dengan enzim reseptor itu ya.
Reseptor itu dia berikatan dengan suatu chemical messenger, ya, yang merupakan senyawa kimia kecil rata-rata ya, dia terikat di sini dan reseptor itu tidak melakukan reaksi kimia dengan chemical messenger-nya. Tetapi dengan dia itu berikatan dengan chemical messenger, maka struktur dari reseptor itu berubah. Bisa berubahnya itu kebanyakan dari bentuk inaktif menjadi bentuk aktif. Nah itu ya. Jadi beda ya dengan enzim ya. Kalau enzim dia melakukan reaksi kimia pada substrat, tetapi kalau reseptor tidak melakukan reaksi kimia, tetapi hanya melakukan perubahan konformasional sehingga terbentuk struktur reseptor yang aktif, biasanya seperti ini. Setiap sel itu memiliki banyak jenis reseptor, ya, dan setiap jenis reseptor itu biasanya memiliki chemical messenger dan respon yang berbeda-beda, ya. Oleh karena itu kita bisa ketahui ya, salah satu jenis reseptor itu ya adalah hormon ya. Nah hormon itu nantinya bekerjanya kan berbeda-beda antara hormon satu dengan hormon yang lain, karena setiap hormon pasti memiliki reseptor yang berbeda-beda. Terus kemudian ya, kita tadi sudah membahas chemical messenger apa itu. Sebenarnya chemical messenger itu apa sih sebenarnya? Chemical messenger itu ada dua ya. Dia itu bisa neurotransmitter ya. Neurotransmitter itu merupakan senyawa kimia yang dilepaskan oleh sel saraf ya. Di mana senyawa ini nantinya melewati sinapsis untuk mencapai reseptor ya pada sel target seperti sel otot atau sel saraf lainnya. Ya. Jadi bertugasnya itu adalah menghantarkan impuls dari sel saraf satu ke sel saraf lainnya. Nah itu. Jadi digunakan untuk tetangga, komunikasi antar tetangga sel neuron. Nah itu adalah neurotransmitter. Contohnya apa? Asetilkolin dan dopamin. Ya itu ya. Biasanya asetilkolin dan dopamin ini menjadi enzim yang terkait sama asetilkolin sama dopamin itu merupakan target untuk penyakit Alzheimer atau mungkin penyakit Parkinson. Ya. Terus hormon, ya. Kalau hormon ini adalah senyawa kimia yang dilepaskan sel-sel pada kelenjar, ya. Yang tujuannya adalah membawa pesan ke sel-sel lain yang letaknya cukup jauh. Nah itu bedanya neurotransmitter sama hormon. Kalau hormon itu biasanya letaknya jauh, tapi kalau neurotransmitter itu dekat dan biasanya cuma sel saraf, ya itu, atau yang berkaitan sama sel saraf. Hormon itu berbagai macam strukturnya. Ada yang molekul kecil, misal ya, molekul kecil itu kayak adrenalin, nah itu molekul kecil. Testosteron molekul kecil, tapi juga ada molekul yang agak besar, peptida biasanya ya. Contohnya apa? Insulin. Ya. Insulin adalah hormon. Nah itu. Oke, ditanyakan dari sini mengenai chemical messenger. Terus kemudian kita beralih ya ke struktur umum reseptor membran seperti apa sih? Jadi secara umum strukturnya itu ada 3 bagian. Kalau yang terekspos keluar sel itu sebenarnya adalah bagian domain ekstraseluler. Biasanya domain ekstraseluler ini tempat ligan terikat biasanya ya itu. Tidak semua ya. Dan ini salah satu contohnya adalah reseptor insulin manusia itu domain ekstraselulernya besar sekali. Kenapa besar? Karena ligannya itu yang masuk besar juga, yaitu insulin, yaitu peptida ya besar. Makanya kenapa binding domain di domain ekstraseluler itu sangat besar. Dan yang ada di membran sel itu sebetulnya adalah domain transmembran.
beberapa reseptor memiliki daerah pengikatan liganya di sini. Kalau seumpamanya struktur itu ekstraseluler tidak besar, domain ekstraseluler tidak besar. Misal contohnya tadi reseptor terkait protein G itu tidak besar, sehingga ligan binding domainnya ada di sini. Terus kemudian domain intraselular ya itu di bagian dalam sini. Ini kebetulan domain intraselular pada reseptor insulin manusia adalah enzim. Nah, itu enzim kalau dia itu nanti insulin terikat di sini, maka dia akan mengalami perubahan konformasi dan ini nantinya akan menjadi satu, menjadi dimer seperti itu. Dan pada saat menjadi dimer dia aktif. Nah, jadi di bagian ini sebenarnya ya respon seluler dalam bentuk reaksi kimia berantai itu bermuara. Nanti bisa karena bisa dilihat sendiri ya di bentuk PVB ini ya. Kalau kalian ingin melihat reseptor insulin manusia, karena memang reseptor insulin manusia itu belum pernah ditentukan strukturnya secara utuh. Karena sulit sekali mengkristalkan struktur utuhnya ini. Jadi yang sudah ditentukan sama peneliti itu bagian domain ekstraselulernya sendiri, terus bagian transmembrannya sendiri, dan bagian intraselulernya sendiri. Nah, ada 3 kode PDB, silakan nanti kemudian kalau ingin tahu dibuka saja ya. Oke. Lalu ya sebenarnya bagaimana sih reseptor itu bisa aktif pada saat dia minta ligan? Nah itu ya. Jadi sebenarnya mekanisme aktivasi reseptor itu bermula pada saat ligan masuk ke sisi pengikatannya ya. Jadi dengan mengikat ligan ini nantinya dia akan berubah strukturnya. Nah ini yang saya ilustrasikan, yang merah ini non aktif dan yang merah ini aktif. Maka ini adalah struktur dari reseptor terkait protein G atau GPCR. Itu disebut 7 transmembran reseptor karena terdiri dari 7 transmembran. 7 alpha helix sebenarnya ya, struktur alpha helix. Ini ada transmembran nomor 1, nomor 2, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nah, selain itu ada kebaliknya ini yang tidak disebutkan. Nah, kira-kira ya mana yang mengalami perubahan paling signifikan? Transmembran nomor berapa? T6 ya. T6 coba lihat pada saat inaktif dia letaknya di sini. Pada saat dia mengikat ligan aktif biru ini, dia geser. Gesernya kita lihat itu 14 angstrom. Sehingga ini kan bagian intraselular. Semula kalau tidak mengikat ligan, bagian intraselularnya sedikit. Pada saat dia mengikat ligan, dia akan membuka. Sehingga protein G bisa masuk ke sini. Ya, jadi keberadaan ligan itu akan menyebabkan perubahan konformasi reseptor yang semula non-aktif menjadi aktif. Dan kemudian pengikatan ligan itu merupakan proses yang reversibel. Ya. Ligan tidak bisa masuk ya ke dalam sel dan juga ya maksudnya ligannya nggak bisa masuk ke dalam, tetapi bisa terdisosiasi. Oleh karena itu kenapa obat punya efek dan efeknya terkait sama waktu. Ya, karena memang dia bisa saja obat-obatan itu terdisosiasi lagi. Di samping dia juga bisa melakukan metabolisme sehingga konsentrasinya menjadi sedikit beriring dengan waktu ya. Oke, ya ini contohnya ya. Kalau ini yang saya gambarkan ini adalah GPCR ya atau G protein coupled receptor ya. Ini beta adrenergic ya. Pada saat dia
tidak mengikat liga, binding site ini tertutup. Pada saat mengikat ini ya, ini adalah apa ini? Adrenalin ya. Ini noradrenalin, noradrenalin. Kalau adrenalin ada molekulnya di sini, terikat di sini, maka akan terbuka. Terjadi proses. Tetapi kalau dia terdisosiasi, dia akan menutup lagi. Nih, jadi perubahan struktur 3 dimensinya seperti itu. Nah, terus kemudian ya, apa sih yang terjadi? Kok reseptor itu hanya mau terhadap ligan dengan struktur tertentu, tapi tidak mau dengan ligan struktur lain. Nah, itu konfigurasi pada binding site itu sangat sekali ya, sangat sangat selektif sekali dia membedakan senyawanya ya itu ya. Misal contohnya ini pada reseptor beta 2 adrenergic dan di sini ada noradrenalin ya. Kira-kira interaksi apa saja yang terlibat dalam ini? Mungkin di situ ada interaksi ikatan hidrogen, Pak. OH fenol sama serin 203. Oke, ada ikatan hidrogen ya di sini. OH fenol dengan interaksi dengan residu serin 203. Terus kemudian ada lagi? Mungkin ada PP stacking antara residu vinil 208 sama ligan sendiri. Oke, tumpukan PP atau PP stacking antara cincin aromatis atau cincin benzena dengan fenilalanin 208 ya. Kira-kira ada lagi? Mungkin jembatan udara Mbak dari Tamina dengan aspartat 113 ini. Oke, ada jembatan heran ya, ikatan elektrostatik ya, antara aspartat 113 dengan hidrus amina. Terus ada lagi kira-kira? Itu ada interaksi ikatan hidrogen di gugus OH sama asparagin 29. Oke, ini ya alkohol ya dengan asparagin 293. Lalu ada lagi kira-kira? Ini ikatan hidrogen antara gugus fenol sama serin 207 dan serin 204. Oke, ini gugus fenol ini akan berinteraksi dengan dua residu ya, 204 sama 207. Nah, oleh karena itu kenapa dia selektif? Misal saya hilangkan ini gugus OH-nya yang di sini, yang posisinya meta terhadap ini ya, karbon ini ya. Kira-kira apa yang terjadi kalau gugus OH-nya dihilangkan? Kira-kira ada pengurangan tidak interaksinya? Ada pengurangan. Efeknya kira-kira gimana? Liganya terikat kuat atau lemah? Lebih lemah ya. Liganya akan terikat lebih lemah. Misal contohnya saya juga ubah ya amina di sini menjadi OH. Terjadi perubahan enggak kira-kira? Nah, perubahan interaksi. Ya semula apa? Garam menjadi garam. Itu kalau kita pikirkan itu melemah atau semakin kuat? Kira-kira. Dari elektrostatik jadi ikatan hidrogen saja. Kira-kira. Melemah ya, melemah. Ya, elektrostatik jadi ikatan hidrogen. Oleh karena itu, kenapa kalau kita lihat ya struktur dari beta 2 agonis ataupun antagonisnya selalu punya gugus amina. Nggak mungkin enggak ya, karena itu yang nantinya membawa aktivitas karena berikatan elektrostatik dengan ini ya, aspartat 113 tuh. Jadi oleh karena itu kenapa agonis antagonis ya yang bekerja pada reseptor memiliki struktur kimia tertentu, tidak bisa asal-asalan ya, atau tidak ada reseptor yang bisa cocok pada semua senyawa kimia ya, karena binding site-nya sangat selektif sekali. Untuk hari ini kita cukupkan ya untuk membahas reseptor ya. Kira-kira ada pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait pertemuan ini, materi pertemuan ini?
Jika tidak ada pertanyaan, maka perkuliahan ini saya akhiri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.